Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Deswita Misnar, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada dasarnya, murid adalah merupakan individu yang unik dengan karakteristik, kemampuan, minat, dan bakat mereka masing-masing. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada gaya belajar dan kebutuhan belajar mereka. Keunikan mereka ini harus menjadi perhatian bagi kita para guru agar bisa memberikan pembelajaran yang optimal dan bermakna. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang tepat untuk bisa memfasilitasi dan mengakomodir gaya belajar dan kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada siswa yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 2 Majalaya. Pembelajaran diferensiasi kita laksanakan perlu dilakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui keberagaman karakteristik, kemampuan, bakat, minat, dan gaya belajar siswa. Karena selama ini pembelajaran masih bersifat monoton dan kurang bermakna untuk masa depan siswa. Hal inilah yang menginspirasi dan memotivasi saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Majalaya. Silakan menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Saida dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang bab 3 kelas 12, yaitu tentang materi genetik. Di sini saya menggunakan mapping sebagai referensi saya untuk menghafal materinya atau mengetahui poin-poin pentingnya yang saya uraikan kembali melalui PPT yang telah saya buat dan saya jelaskan di video ini, yang digurui oleh Ibu Deswita Misnar, SPD, MMPD. Ibu Deswita Misnar adalah seorang guru biologi di SMA Negeri 2 Majalaya dan seorang pembina dari Eskul Kalimaya atau Komunitas Literasi SMAN 2 Majalaya. Materi genetik. Nah, pada materi genetik ini dibagi menjadi 4 subbab pembahasan. Ada yang tentang gen, ada yang membahas tentang DNA dan RNA, ada yang membahas tentang kromosom, dan yang terakhir tentang sintesis protein. Yang pertama ada gen. Gen adalah unit terkecil dalam sel yang berperan untuk menentukan sifat yang diturunkan. Istilah gen pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Johannsen. Gen disusun oleh 3 komponen, ada rikon, muton, dan sistron. Rikon adalah komponen yang ukurannya lebih kecil dari gen, terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Muton adalah komponen yang tersusun atas lebih dari 2 atau beberapa nukleotida. Dan yang terakhir ada sistron, yaitu komponen yang tersusun atas ratusan nukleotida. Gen mempunyai beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gen sebagai zarah tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. Yang kedua, gen mengandung informasi genetik. Yang ketiga, gen dapat menduplikasi atau menggandakan diri pada peristiwa serupa, sehingga dapat menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Inti sel manusia mengandung 23 kromosom kecuali sel telur dan sperma yang hanya mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi pembuahan, setiap kromosom membentuk 46 kromosom yang akan menjadi calon individu baru. Yang kedua ada RNA dan DNA. Kita bahas dulu tentang DNA. Struktur DNA. DNA ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang ahli kimia dari Jerman, yaitu Friedrich Miescher. Basa nitrogen yang termasuk kelompok purin adalah adenin dan guanin.
Sedangkan basa nitrogen yang termasuk kelompok pirimidin adalah sitosin, timin, dan urasi. Ini merupakan gambar perbedaan antara DNA dan juga RNA. Di sini juga terdapat rumus bangun untuk macam-macam basa nitrogen dapat dilihat pada gambar berikut. Ada adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Penyusun DNA bersifat umum untuk semua makhluk hidup, artinya DNA untuk semua makhluk hidup tersusun oleh bahan yang sama, yaitu gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang sama. Sedangkan struktur DNA itu ditemukan oleh Watson and Crick, menyatakan bahwa DNA merupakan pasangan polinukleotida yang berbentuk tangga tali yang berpilih atau tangga spiral ganda. DNA terdiri atas 3 komponen dasar. Yang pertama, sebuah gula pentosa berupa deoksiribosa. Yang kedua, suatu struktur cincin berupa basa nitrogen. Yang ketiga, 1, 2, atau 3 gugus fosfat yang terkait pada atom karbon C1 dari deoksiribosa. Nah, DNA tersusun atas unsur-unsur berikut. Yang pertama, gula dan fosfat sebagai induk atau ibu tangga. Yang kedua, basa nitrogen sebagai anak tangga. Yang keempat, suatu molekul nukleotida yang terdiri atas ikatan gula basa dan fosfat yang menyusun DNA dapat berbentuk adenin nukleotida, guanin nukleotida, sitosin nukleotida, dan timin nukleotida. Replikasi DNA. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu ada enzim helikase, polimerase, dan ligase. Masing-masing enzim tersebut mempunyai beberapa peran dalam proses replikasi DNA sebagai berikut. Hipotesis yang menjelaskan cara replikasi DNA ada 3, yaitu 1. Replikasi semi-konservatif, yaitu hipotesis ini menyatakan bahwa DNA memisahkan diri menjadi 2 rantai yang terpisah. Kemudian masing-masing rantai mendapatkan pasangan rantai baru seperti pasangan yang lama sehingga terbentuk 2 DNA yang sama persis. Yang kedua, ada replikasi konservatif, yaitu hipotesis ini menyatakan bahwa DNA yang lama tidak berubah, sedangkan DNA yang baru akan langsung terbentuk. Dan yang ketiga, ada replikasi dispersif. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa DNA yang lama terputus-putus, kemudian potongan-potongannya memisah. Selanjutnya, potongan yang satu dengan potongan yang lainnya dihubungkan oleh potongan DNA yang baru, sehingga terbentuk 2 DNA yang sama persis. Lanjut ke telofase kedua, terjadi sitokinesis lagi, pengulangan sitokinesis, yaitu pembentukan bidang sel pembelahan. Makanya di sini bentuknya kayak gini karena terjadi sitokinesis. Nah, di telofase kedua, di sini juga mulai terbentuk kembali si fragmen tadi yang kecil-kecil itu menjadi membran inti kembali. Nah, kemudian akhirnya di telofase kedua terbentuklah sel anak yang bersifat haploid, 4 sel anak. Nah, dengan berakhirnya telofase kedua, berakhir pula pembelahan secara meiosis, di mana di sini masing-masing sel sudah mengalami reduksi atau pengurangan jumlah sel kromosom, di mana separuh dari sel anak itu yang terbentuknya separuh dari jumlah sel parentalnya. Nah, itulah pembelahan secara meiosis.